Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Subpokok bahasan yang akan kita diskusikan yaitu yang pertama tentang definisi variabel penelitian, kemudian bentuk hubungan antar variabel, yang ketiga jenis-jenis variabel penelitian, dan yang keempat operasionalisasi variabel penelitian. Kita mulai dari definisi. Variabel penelitian pada dasarnya merupakan gejala yang nilainya bervariasi. Jadi, apabila sesuatu yang nilainya tidak bervariasi, yang nilainya selalu tetap, itu tidak dapat kita kategorikan sebagai variabel penelitian. Definisi variabel penelitian dikemukakan oleh beberapa pakar metode penelitian, diantaranya oleh Nasir 1983 menyatakan bahwa variabel adalah konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Selanjutnya Uma Sekaran 2006 menyatakan variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dilanjutkan Sugiono 2006 menyatakan bahwa variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Dari beberapa definisi ini ya, maka dapat kita lihat bahwa sebenarnya variabel itu adalah sesuatu yang menunjukkan adanya variasi, ya, keberagaman. Nah, seperti contoh misalnya berat badan itu bervariasi, tingkat kedisiplinan karyawan bervariasi, motivasi belajar beragam, kepuasan kerja, pendapatan, kinerja karyawan, volume penjualan, kepuasan pelanggan, penilaian atas citra merek, kemudian harga saham, nilai perusahaan. Ini semuanya adalah hal-hal yang nilainya bervariasi. Sehingga hal-hal yang disebutkan ini bisa kita kategorikan sebagai variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian ini sebenarnya merupakan segala sesuatu dalam suatu penelitian yang datanya ingin kita peroleh, di mana nilai dari data tersebut memiliki keragaman atau variasi. Nah, seperti contoh misalnya motivasi, ini variasinya ada yang tinggi, menengah, rendah, ya. Kemudian usia, ya, itu juga beragam. Kemudian jenis kelamin, ya, laki, perempuan, walaupun hanya dua, tapi terdapat variasi sehingga bisa kita kategorikan sebagai variabel. Loyalitas tinggi, sedang, rendah, dan penghasilan yang dengan tingkat yang beragam, ya. Nah, jadi ini hal-hal ini menunjukkan adanya keragaman nilai, menunjukkan adanya variasi, maka bisa kita kategorikan sebagai variabel penelitian. Nah, jadi variabel penelitian itu merupakan satu atribut atau sifat yang memiliki variasi, ya. Nah, sekarang kita coba untuk membedakan mana yang bisa dikatakan variabel, mana yang tidak. Contoh, badan. Badan tidak bisa kita katakan variabel, ya, karena tidak jelas ukurannya. Tapi kalau berat badan itu bisa terkategori sebagai variabel. Demikian juga kecerdasan, ya, itu bukan variabel, tapi dia bisa menjadi variabel ketika menjadi tingkat kecerdasan. Nah, siswa begitu juga, itu bukan variabel, tapi misalnya kita sampaikan motivasi siswa, nah itu merupakan variabel, ya. Jadi disimpulkan kembali bahwa variabel ini merupakan segala hal, baik atribut, baik sifat yang memiliki variasi atau keberagaman. Kita mengenal beberapa bentuk hubungan antar variabel, ya. Ada simetri, asimetri, dan resiprokal. Bentuk hubungan antar variabel simetri ini maksudnya terdapat hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non-kausalitas. Hubungan simetris ini akan terjadi apabila kedua variabel adalah akibat
dari suatu faktor yang sama. Nah, sebagai contoh misalnya, meningkatnya minat membaca buku dan meningkatnya jumlah perguruan tinggi. Ini merupakan akibat dari terjadinya perubahan fenomena masyarakat di mana kebutuhan pendidikan di kalangan masyarakat semakin tinggi, ya. Nah, jadi antara meningkatnya minat membaca buku dengan meningkatnya jumlah perguruan tinggi itu tidak ada saling hubungan, keterkaitan timbal balik, ya. Nah, tapi kedua ini merupakan dampak atau akibat dari kebutuhan pendidikan masyarakat yang semakin meningkat. Nah, itu contoh hubungan yang simetris antara minat membaca buku dengan jumlah perguruan tinggi. Bentuk hubungan yang berikutnya adalah asimetri, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat satu mempengaruhi atau independen dan lainnya dipengaruhi atau dependen, kausalitas, ya. Nah, jadi sebagai contohnya misalnya harga dan kualitas produk mempengaruhi minat beli ulang. Nah, hubungan asimetri di sini terjadi antara harga dengan minat beli ulang dan kualitas produk dengan minat beli ulang. Ya. Bentuk hubungan antar variabel yang berikutnya adalah resiprokal. Resiprokal ini maksudnya hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi atau kausalitas bolak-balik. Contohnya antara kepuasan dengan kepercayaan, ya. Bisa logika berpikirnya kepuasan mempengaruhi kepercayaan, semakin tinggi kepuasan yang dirasakan akan berdampak pada semakin tingginya kepercayaan. Atau sebaliknya, tingkat kepercayaan dirasakan semakin tinggi akan mendorong terbentuknya kepuasan yang semakin tinggi. Nah, demikian pula contoh lainnya, misalnya antara budaya organisasi dengan motivasi kerja. Semakin baik budaya organisasi akan semakin mendorong terjadinya peningkatan motivasi kerja. Nah, demikian pula bisa terjadi sebaliknya. Motivasi kerja yang semakin tinggi akan mampu mendorong terbentuknya budaya organisasi yang positif, ya. Nah, ini beberapa contoh bentuk hubungan antar variabel. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah jenis variabel penelitian. Ada dua hal yang akan kita bahas di sini, yakni berdasarkan variabel kategori dikotomi kontinu, yaitu berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan fungsinya, variabel bebas, terikat, mediasi, moderator, dan variabel kontrol. Berdasarkan sifatnya, yang pertama, variabel kita mengenal ada istilah variabel kategori. Nah, variabel ini memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu yang umumnya biasa skalanya nominal dan interval, ya. Nah, skala nominal ini misalnya pendidikan, ya, itu meliputi SD, SMP, SMA, S1, pasca sarjana. Nah, jenis variabel ini, tingkat pendidikan ini merupakan variabel kategori. Yang kedua adalah variabel dikotomi. Variabel dikotomi memiliki dua nilai kategori yang saling berlawanan. Nah, ini sebagai contoh misalnya laki-laki, perempuan, menikah, belum menikah, kemudian berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, ya, pendapatan tinggi, pendapatan rendah. Jadi intinya dikotomi ini dia memiliki dua nilai kategori yang saling berlawanan. Kita lanjutkan jenis variabel penelitian berdasarkan sifatnya, yaitu variabel kontinu. Variabel ini memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Misalnya rentang usia, ya, kemudian volume penjualan, lalu 1 hingga 7, ya. Jadi kisaran kumpulan nilainya itu teratur. Itu kita katakan sebagai variabel kontinu. Variabel kontinu ini banyak kita temukan pada penelitian-penelitian dalam bidang ilmu manajemen keuangan.
Berikutnya kita akan membahas tentang jenis variabel berdasarkan fungsinya. Kita mengenal beberapa istilah, ada variabel independen, variabel dependent, variabel intervening, variabel moderating, dan variabel kontrol. Nah, variabel independen atau variabel bebas, ya, ini adalah variabel yang dalam penelitian nilainya tidak tergantung pada nilai variabel lain. Artinya variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Namun variabel ini mempengaruhi variabel lain. Nah, sebagai contoh di sini, volume penjualan dan biaya operasional mempengaruhi keuntungan perusahaan. Dalam konteks ini, variabel independen atau variabel bebas adalah volume penjualan dan biaya operasional. Dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain, namun volume penjualan dan biaya operasional mempengaruhi keuntungan perusahaan. Variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Nah, biasanya variabel bebas atau independen ini dikenal dengan istilah variabel prediktor, variabel stimulus, atau variabel eksogen, ya. Nah, kita ambil contoh, misalnya promosi adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja penjualan, ya. Nah, untuk berikutnya adalah variabel terikat atau variabel tergantung atau variabel dependen, yakni variabel yang dalam penelitian nilainya tergantung pada variabel lainnya. Jadi variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, sebagai contoh, pendidikan, prestasi kerja, dan hal lainnya itu dapat mempengaruhi tingkat kompensasi yang diberikan. Nah, dalam konteks ini, kompensasi ini dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga kompensasi dikatakan sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas, ya. Variabel terikat adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas, ya. Nah, sebagai contoh, penelitian tentang pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan wisatawan. Nah, di sini terdapat dua variabel, yaitu pengembangan fasilitas wisata, yang kedua adalah variabel kepuasan wisatawan. Mana yang merupakan variabel terikatnya? Ya, kepuasan wisatawan, yaitu variabel terikat, sedangkan pengembangan fasilitas wisata adalah variabel bebas. Tinggi rendahnya kepuasan wisatawan dipengaruhi oleh pengembangan fasilitas wisata. Yang ketiga adalah variabel intervening atau mediator, yakni variabel yang terletak di antara variabel bebas dan terikat, yang secara konseptual digunakan sebagai penjelas terjadinya hubungan di antara variabel bebas dan terikat atau tergantung, ya. Nah, jadi di sini kita lihat contohnya, kualitas produk mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, dalam konteks ini, kualitas produk sebagai variabel bebas, kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening atau mediasi atau antara, dan loyalitas pelanggan sebagai variabel terikat. Variabel intervening merupakan variabel yang memediasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ya, sehingga antara variabel bebas dengan variabel terikat terjadi hubungan yang tidak langsung.
Nah, banyak sekali dalam penelitian memposisikan variabel mediasi ini sebagai variabel kebaruan ya untuk mengisi gap-gap temuan penelitian terdahulu yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga dengan munculnya variabel mediasi ini dianggap mampu memperjelas bagaimana hubungan antar variabel itu terjadi. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah variabel moderator, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sebagai contoh misalnya, semakin tinggi gaji akan mempengaruhi atau berdampak pada peningkatan kinerja yang semakin baik. Namun, hal ini dimoderasi oleh sikap mental karyawan. Nah, artinya apa? Sikap mental karyawan ini dapat memperkuat pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan, ya. Jadi semakin tinggi gaji akan semakin mendorong peningkatan kinerja pada kondisi sikap mental karyawan yang positif, ya. Nah, namun gaji yang semakin tinggi akan tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan kinerja ketika sikap mental karyawan itu negatif, ya. Nah, seperti itu maksud dari moderator. Jadi dia fungsinya bisa memperlemah dan bisa memperkuat. Nah, contoh lainnya variabel moderator, citra merek berpengaruh terhadap persepsi kualitas. Namun, pengaruh ini dimoderasi oleh pengetahuan produk, ya. Nah, jadi semakin citra merek dipersepsikan positif akan semakin mendorong persepsi yang positif terhadap kualitas produk. Namun hal ini diperlemah dengan adanya pengetahuan produk yang semakin tinggi, ya. Nah, jadi kecenderungannya begini, orang yang memiliki pengetahuan produk yang rendah, dia tidak memahami tentang hal teknis dari produk tersebut, sehingga seringkali mengandalkan aspek ekstrinsik dari produk dalam mendeteksi kualitas, seperti misalnya merek, ya. Jadi nama merek yang terkenal, kemudian reputasinya bagus, kemudian banyak diminati. Nah, ini cenderung akan menggiring persepsinya pada persepsi kualitas produk yang semakin baik, ya. Nah, tapi untuk kategori orang yang memiliki pengetahuan produk yang tinggi, di mana memahami betul bagaimana fitur, hal-hal teknis tentang produk, ya. Ini tidak mudah untuk terpancing menggunakan nama merek sebagai sinyal pertanda kualitas, ya. Namun dia akan cenderung lebih yakin dengan bagaimana intrinsik dari produk tersebut dibandingkan hal ekstrinsik seperti merek dalam memprediksi atau mempersepsikan kualitas produk tersebut, ya. Nah, jadi dalam hal ini pengetahuan produk ini memperlemah pengaruh citra merek terhadap persepsi kualitas produk. Nah, variabel moderator merupakan variabel yang faktornya diukur atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini sudah sebagaimana disampaikan tadi, ya. Nah, kita ambil contoh misalnya, hipotesis penelitian menyebutkan ada pengaruh promosi melalui iklan televisi yang diiklankan oleh Syahrini sebagai celebrity endorser atau bintang iklan terhadap meningkatnya minat orang untuk membeli mie sedap white curry, ya. Nah, ini kita lihat dari hipotesis ini mana yang berposisi sebagai variabel bebas, terikat, dan moderator, ya. Nah, jadi iklan TV ini akan mempengaruhi minat beli, ya.
tapi hal ini dimoderasi oleh bintang iklan, ya. Nah, tergantung bintang iklannya. Jadi kalau bintang iklannya memang memiliki reputasi yang baik, maka iklan TV yang diiklankannya itu akan semakin meningkatkan minat beli. Namun apabila bintang iklan ini memiliki reputasi yang sebaliknya, yang tidak baik, maka iklan TV yang dibintanginya ini tidak serta-merta mendorong untuk terjadinya peningkatan minat beli, ya. Kita lanjutkan pada variabel kontrol, ya. Variabel kontrol adalah variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel ini nilainya dikendalikan secara konstan, sehingga hubungan variabel independen pada variabel dependen tidak berpengaruh pada faktor luar, ya. Nah, jadi variabel kontrol ini maksudnya sebagai variabel kendali. Variabel yang perlu dikontrol, dipertahankan tetap atau diacak sedemikian rupa sehingga pengaruhnya itu dinetralisir, dikeluarkan atau disamakan bagi semua kondisi. Nah, contohnya begini. Misalnya, kita akan melakukan penelitian tentang perbedaan hasil belajar antara siswa SD negeri dengan hasil belajar siswa SD swasta. Nah, ya, jadi dalam penelitian ini tentu kita memerlukan variabel kontrol, ya. Mengapa? Nah, jadi kita berharap dengan adanya variabel kontrol itu akan mempermudah untuk menentukan perbedaannya tadi dari hasil belajar tadi, dan kita betul-betul berfokus pada hasil belajar saja, tidak hal yang lainnya. Dan jadi sehingga di sini yang relevan, variabel kontrol yang relevan untuk kasus ini itu misalnya usia siswa, kemudian kelas, ya, apakah kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, kemudian mata pelajarannya. Ya, jadi diharapkan dengan adanya variabel kontrol akan mempermudah kita mendapatkan hasil perbedaan hasil belajar tadi, dan kita tetap fokus pada hasil belajar tersebut, ya. Nah, ini contoh berikutnya, ya, jenis kelamin dijadikan sebagai variabel kontrol. Nah, demikian berapa jenis variabel penelitian. Jadi kita lihat untuk full model seperti ini yang lengkap, ya, ada variabel bebas, terikat, intervening, dan moderatornya, ya. Nah, ini logikanya semakin tinggi gaji akan semakin meningkatkan motivasi kerja. Namun pengaruh ini moderasi oleh sikap mental tenaga kerja. Jadi apabila gaji yang semakin tinggi akan semakin mampu meningkatkan motivasi kerja pada sikap mental tenaga kerja yang positif. Motivasi kerja yang semakin tinggi akan mendorong terjadinya peningkatan kinerja, ya. Nah, contoh lainnya, citra merek, penilaian atas citra merek yang positif akan mendorong persepsi kualitas yang semakin baik. Namun hal ini diperlemah dengan variabel pengetahuan produk. Orang-orang dengan pengetahuan produk yang semakin tinggi tidak akan mengandalkan citra merek sebagai pertanda untuk mendeteksi kualitas produk, ya. Nah, jadi dalam hal ini pengetahuan produk adalah variabel moderator yang perannya memperlemah pengaruh citra merek terhadap persepsi kualitas. Dan di sini persepsi kualitas yang baik akan mendorong terjadinya minat beli yang semakin tinggi. Nah, kita lanjutkan pada bagian yang keempat, yaitu operasionalisasi variabel penelitian. Operasionalisasi variabel penelitian ini mengapa diperlukan? Nah, ini pertanyaan ini sering sekali muncul, ya. Nah, jadi begini, pada dasarnya kita bisa melihat variabel itu dalam dua kategori, yaitu variabel yang sifatnya observe dan unobserved. Ya, unobserved ini maksudnya variabel ini tidak dapat diukur secara langsung.
observed berarti variabel tersebut dapat diukur secara langsung. Nah, contoh unobserved variabel misalnya kepuasan. Ya, kepuasan konsumen, kepuasan kerja karyawan, motivasi berbelanja, minat beli, loyalitas. Nah, hal-hal ini tinggi rendahnya sulit untuk kita ketahui langsung dari seseorang, ya. Jadi ada 5 orang, A, B, C, D, dan E. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana tingkat loyalitas mereka, tidak bisa diketahui secara langsung dengan melihat wujud fisiknya misalnya, ya. Tapi kita dapat ketahui dengan ciri-ciri yang melekat dari orang tersebut dalam konteks untuk melihat sejauh mana loyalitasnya. Misalnya kita lihat dari frekuensi pembelian ulangnya. Nah, yang paling sering melakukan pembelian ulang, maka kita katakan dia lebih loyal dibandingkan yang melakukan pembelian ulang lebih sedikit. Nah, berbeda dengan observe variabel. Kalau observe variabel ya kita tidak memerlukan indikator, ya, tidak memerlukan pengukur karena variabel itu sudah bisa langsung terukur. Seperti misalnya variabel pendapatan, tingkat keuntungan, berat badan, volume, suhu udara, ini semuanya adalah hal-hal yang bisa diukur secara langsung sehingga tidak memerlukan adanya indikator atau pengukur variabel, ya. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan variabel yang akan diteliti. Lalu yang kedua, kita definisikan variabel tersebut dengan definisi teoritiknya. Lalu kita buat definisi operasional dari variabel tersebut. Definisi operasional ini adalah definisi diturunkan dari definisi teoritik yang kemudian kita relevansikan dengan setting atau objek penelitian kita. Berikutnya barulah kita menentukan indikator dan dilanjutkan dengan mentransformasi indikator menjadi item kuesioner, ya. Nah, kita ambil contoh seperti ini, ya. Jadi ini contohnya adalah variabel kepuasan. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa kepuasan adalah variabel yang tidak bisa diukur langsung. Si A dan si B, mana yang lebih puas? Tidak bisa langsung terukur, tapi kita bisa mengetahui tingkat kepuasan ini setelah mempelajari lebih lanjut bagaimana karakteristik dari si A dan si B dalam konteks kepuasan tadi. Nah, jadi yang pertama kita tentukan variabel, kemudian kita definisikan variabel tersebut dengan definisi teoritiknya. Nah, definisi teoritik ini harus ada rujukan, harus ada sumbernya. Nah, sebagai contoh di sini, definisi kepuasan diambil dari definisi Kotler 2010. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan antara kenyataan dengan harapan. Setelah kita menuangkan definisi teoritik, selanjutnya kita membuat definisi operasional. Artinya definisi operasional ini adalah definisi variabel yang sudah kita relevansikan dengan setting atau objek penelitian kita, dan itu diturunkan dari definisi teoritik yang sudah kita kemukakan sebelumnya. Nah, dalam konteks ini berarti definisi operasionalnya menjadi, ini contohnya penelitian ini fokus pengamatannya pada konsumen smartphone Samsung, ya. Sehingga definisi operasional kepuasan menjadi, kepuasan adalah perasaan senang dan kecewa konsumen smartphone Samsung setelah membandingkan antara kenyataan dengan harapan. Jadi di sini setting penelitian itu ditampilkan dalam definisi, ya. Nah, kemudian dari definisi operasional ini kita turunkan menjadi indikator, ya, pengukur dari kepuasan itu apa. Nah, indikator bisa kita turunkan dengan beberapa alternatif. Yang pertama, kita merujuk dari penelitian sebelumnya atau teori-teori yang ada sebelumnya, ya. Nah, bisa juga
kita melakukan perpaduan antara beberapa peneliti sebelumnya atau beberapa rujukan-rujukan yang lainnya. Nah, atau bisa juga apabila penelitian ini memang belum banyak yang melakukan, maka kita mengeksplorasi sendiri indikator penelitian kita, indikator untuk variabel penelitian kita, ya. Nah, sebagai contoh di sini indikator dari kepuasan ada 2, yaitu perasaan senang, yang kedua kenyataan sesuai harapan. Ini dirujuk dari buku Kotler 2010 dan jurnal Listiana 2015, ya. Dari indikator selanjutnya kita turunkan menjadi item. Item ini adalah kalimat dalam kuesioner yang akan kita gunakan dalam kuesioner kita nanti. Nah, contohnya perasaan senang, maka itemnya menjadi saya merasa senang menggunakan smartphone Samsung. Ya, nanti pilihannya sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, tidak setuju. Nah, begitu juga kenyataan sesuai harapan, maka kita transfer menjadi bunyi itemnya menjadi seperti ini. Kinerja smartphone Samsung yang saya gunakan saat ini sudah sesuai dengan harapan saya. Ya. Nah, setelah itu kita ambil contoh yang lain lagi. Contohnya adalah variabel kepercayaan. Nah, kita pelajari definisi tentang kepercayaan yang paling relevan dengan setting penelitian kita ambil, ya. Nah, di sini contohnya kita merujuk kepada Moorman et al. 93. Kepercayaan adalah penilaian pelanggan atas keandalan dan integritas penjual. Nah, dari definisi teoretik ini kemudian kita turunkan menjadi definisi operasional yang sudah dipadukan dengan setting penelitian. Ya, ini dalam contoh ini settingnya adalah nasabah BNI. Sehingga kepercayaan adalah penilaian responden nasabah atas keandalan dan integritas BNI. Nah, kemudian indikator ini diturunkan dari Moorman et al. 93. Yang pertama, kepercayaan terhadap keandalan layanan. Yang kedua, kepercayaan atas integritas penyedia jasa. Nah, kemudian step indikator tadi kita turunkan menjadi item. Satu indikator dapat diturunkan menjadi satu item atau lebih dari satu item, tergantung kemampuan kita untuk mengeksplorasi dan relevansi dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, di sini contohnya indikator keandalan, percaya atas keandalan layanan, ini kita breakdown menjadi 2 item. Yang pertama, saya percaya BNI mampu memberikan layanan yang handal. Yang kedua, saya percaya bahwa BNI mampu memberikan layanan dengan standar kualitas yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kemudian indikator yang kedua, percayaan atas integritas, diturunkan menjadi item, sehingga itemnya berbunyi, saya percaya bahwa BNI mampu memberikan layanan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya.